Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas CM. Kali ini kita berada di segmen review motor. Di depan kita ada sebuah motor yang menarik, walaupun ini motor boleh dibilang jadul ya, karena ini adalah motor tahun 2008. Menurut saya ini adalah salah satu motor yang terbaik. Kenapa bisa begitu? Simak video ini sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum, share apabila dirasa video ini bermanfaat ya. Oke, iklan sebentar ya, karena kita nunut di parkiran ITS PKA Muhammadiyah. Ini monggo bagi teman-teman yang punya teman, saudara, anak yang mau kuliah ilmu kesehatan bisa kuliah di sini ya, ITS PKA Muhammadiyah. Alamatnya di Tegalsari, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. Oke, itu kembali lagi kita ke motor ini ya. Nah, di depan kita ini adalah Shogun SP tahun 2008. Ini saya mengatakan tadi adalah motor yang terbaik. Ya boleh dibilang ini adalah salah satu motor terbaik Suzuki ya, yang pernah dibuat ya, sampai ya dari dulu sampai sekarang ya. Kenapa bisa begitu? Kita lihat dulu dari desainnya. Coba perhatikan desainnya dari mulai depan sampai belakang. Desainnya meruncing, dan walaupun ini dibuat 2008, boleh dibilang desain ini sangat ya bisa menyesuaikan zaman. Jadi walaupun 2008 sampai sekarang itu masih enak dilihat ya desainnya. Jadi tidak terkesan motor ini jadul. Desainnya lincip-lincip ya, meruncing seperti motor-motor zaman now ya. Padahal ini didesain tahun 2008, dibuat tahun 2008. Nah, itu masalah pertama. Yang pertama adalah masalah desain. Yang berikutnya, kenapa boleh dibilang ini adalah motor terbaik ya, motor terbaik Suzuki. Ini adalah motor yang spesifikasinya itu melampaui zamannya. Waduh, bahasa kerennya begitu ya. Jadi lihat, perhatikan bagian depan, dia sudah menggunakan disc brake yang ukuran piringannya itu lumayan gede, hampir 25 cm kurang lebih. Itu bahkan sampai sekarang saya belum menemukan bebek yang menggunakan piringan cakram sebesar ini, dan ini otomatis menambah kegantengan motor ini beberapa persen ya. Yang berikutnya, kita perhatikan yang belakang, dia sudah double disc brake ya, yang saat ini ternyata sudah diaplikasikan di motor-motor sport. Hampir semuanya menggunakan double disc brake, dan motor ini sudah mendahului bahkan sejak tahun 2008 yang kalau boleh dibilang sudah berapa tahun yang lalu ya, sekitar 13 tahun yang lalu. Nah ini yang berikutnya, motor ini sudah dilengkapi dengan kopling manual atau full clutch ya. Jadi ini kopling manual bawaan pabrik. Jadi boleh dibilang ini adalah salah satu motor hobi ya. Jadi bagi teman-teman anak muda yang mencari motor dengan kopling, maka motor ini layak dijadikan pilihan ya. Karena untuk tahun sekian dengan harga di rentang ya 7 sampai 9 juta, tidak banyak pilihan motor 4 tak yang menggunakan kopling, dan ini adalah salah satu motor tersebut ya. Untuk di tahun-tahun yang sama mungkin pilihannya hanya Jupiter MX, kemudian Shogun ini, kemudian apalagi ya yang 4 tak ya. Jadi memang tidak banyak yang menggunakan kopling. Nah teman-teman, motor ini dibekali dengan mesin 125 cc, masih karburator ya. Namun kelebihan dari motor ini, mesinnya ya, dari segi performa itu boleh dibilang sangat baik ya. Dan boleh dibilang ini adalah motor yang sangat nyaman dikendarai. Sampai sekarang pun motor ini sangat enak dikendarai. Mesinnya masih halus, dan kebetulan motor yang ada di depan kita ini belum pernah turun mesin juga. Jadi bagian mesin-mesin ini belum pernah dibongkar, belum pernah diganti jeruannya. Jadi masih original bawaan pabrik. Dan ya ketika saya test ride itu, motor ini feeling berkendara itu menyenangkan ya. Jadi mesinnya halus, kemudian suara knalpotnya itu adem, ngebas adem ya.
Coba nanti kita coba suara knalpotnya itu enak banget. Nah, berikutnya velg ya. Velgnya ini sudah velg original casting wheel ya, atau velg racing bawaan pabrik, yang menurut saya juga desainnya cakep banget ini. Nah, jadi tidak asal-asalan Suzuki membuat desain velg ini ya. Jadi dia ini satu, kemudian di sini mencabang. Dan ini model-model seperti ini yang sekarang banyak diaplikasikan di motor-motor sport yang terbaru ya. Jadi begitu. Oke, sebentar. Kita skip dulu sebentar. Oke, sekarang kita coba nyalakan mesinnya ya. Dan dengarkan bagaimana merdunya mesin ini. Ini double starter masih nyala. Oke. Nah, mesinnya itu halus. Sangat minim getaran ya. Dengarkan suara knalpotnya ngebas membulat. Jadi ini masih standar bawaan pabrik. Harusnya kedengaran. Bentar, mic-nya tak dekatkan ya. Bisa didengarkan ya suaranya. Jadi memang ngebas membulat. Jadi masih enak banget. Kemudian yang menarik lagi ya, kita bahas secara umum ya. Dari motor ini, dia untuk shock breaker belakang dia menggunakan warna yang berbeda. Jadi warna yang eye catching, bener nggak ya? Jadi warnanya dilabur warna merah dan cukup membuat penampilan motor ini ya tambah ganteng beberapa derajat. Nah, kemudian berikutnya lampu ya, dia sudah dibekali dengan double lamp ya, double lamp. Tapi memang belum LED, waktu itu belum usumnya LED ya. Tapi lihat, perhatikan masih bening. Nah, jadi dua, otomatis menambah terang saat dipakai di perjalanan malam hari. Oke. Nah, kebetulan unit yang ada di depan kita ini termasuk istimewa. Ban luarnya yang depan masih bagus juga ya. Kemudian ban dalamnya ban luar yang belakang juga masih oke. Nah, ini. Kemudian yang menarik lagi yang perhatikan di bagian lampu belakang ya. Ini kelihatannya semacam LED, padahal itu sebenarnya bukan ya LED ya. LED semacam mengerucut ke atas begitu. Padahal kalau dibuka itu sebenarnya dia posisinya tidak miring ke sini. Tidak miring gini ya, tapi tegak lurus begini. Ya, bener nggak ya? Jadi memang semacam kamuflase. Jadi dia Suzuki pintar memainkan desainnya. Oke, kita perhatikan lagi sekali lagi, ini masih cakep banget. Kebetulan unit yang ada di depan kita ini termasuk istimewa. Bodi-bodinya masih mulus banget, masih original bawaan pabrik catnya. Ya kalau ada lecet-lecet dikit banget wajar, tapi secara umum masih bagus. Oke, ini ya Shogun SP tahun 2008. Nah, di antara semua varian Shogun ya, karena Shogun tidak hanya satu jenis ini termasuk Shogun yang paling banyak atau istilahnya paling diminati pasaran ya. Kalau sekarang mungkin sudah masuk motor hobi yang jumlahnya itu sangat terbatas, limited. Jadi motor Shogun SP yang pakai kopling begini jumlahnya sudah sangat terbatas, sedikit sekali. Tidak sebanyak Shogun jenis lain yang NR itu yang tanpa kopling, atau kemudian Shogun yang sekarang malah justru menurut saya desainnya belum atau tidak begitu diterima. Lebih mending ini ya, lebih mending ini. Nah, berbicara masalah kelebihan dari motor ini tadi sudah beberapa saya sampaikan, dan itu menjadi sebuah alasan kenapa saya mengatakan motor ini adalah salah satu motor terbaiknya Suzuki ya. Jadi memang desainnya dari zaman 2008 sampai sekarang saya menilai masih sangat ganteng. Kemudian mesinnya juga tidak ada masalah, desainnya oke, performanya juga lumayan, dan motor ini menurut saya memiliki purna jual yang paling baik dibandingkan model Shogun yang lain ya. Yang ini kebetulan kita jual ya, karena kita kolektor. Apa itu kolektor? Kita beli kemudian kita ada lagi. Jadi kolektor.
Nah ini kemudian kita pasarkan juga, ini kita buka harga 7,2 juta, masih bisa nego tentunya. Nah jadi kalau dibandingkan Shogun yang lain, ini termasuk yang paling tinggi harganya. Kalau yang non kopling itu lebih rendah lagi. Nah ini yang versi ini yang paling mahal. Kalau ada yang velg jari itu biasanya lebih murah lagi, karena memang velg jari ya memang awalnya pun juga tidak mahal ya, makanya harga purna jualnya pun juga tidak setinggi yang versi ini yang kopling. Jadi ini memang jumlahnya lebih terbatas dibandingkan versi yang lain. Nah kemudian Suzuki juga sudah melakukan redesign dari Shogun ini, yang menurut saya yang generasi yang lebih baru malah justru desainnya terkesan aneh. Malah kalau saya sih lebih suka Shogun yang ini ya, Shogun SP tahun yang ini, yang generasi ini. Kemudian ini yang menarik lagi ini kopling, karena tidak banyak ya motor-motor bebek yang dilengkapi dengan kopling. Kalau Anda suka kopling ya, biasanya anak-anak muda yang suka performa, suka tarikan instan ya, maka ini motor ini bisa jadikan solusi. Nah itu sedikit review motor Shogun 125 cc tahun 2008 ini teman-teman. Untuk konsumsi bahan bakar saya belum bisa ngetes, tapi perkiraan saya ya mungkin 1 liter bisa tembus 40-45 km per liter ya. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan motor-motor yang terbaru, motor-motor lama yang versi karburasi begini ya juga tidak terlalu jauh bedanya terpautnya. Jadi tidak terlalu jomplang sebenarnya. Jadi ya rata-rata motor itu konsumsi BBM-nya ya 1 liter 40 km, kemudian 45. Kalau yang irit bisa sampai 50, ya rata-rata segitu. Jadi tidak ada yang ekstrim bisa sampai 1 liter ya 70, itu jarang sekali, kecuali kalau memang digunakan dalam mode irit-iritan ya. Jadi menahan RPM di RPM bawah itu bisa saja. Tapi untuk pemakaian harian saya kira untuk angka 1 liter 40 kilo 45 itu sudah sesuatu angka yang wajar. Oke begitu teman-teman sekalian, sedikit review dari Suzuki Shogun SP tahun 2008 ya. Sekali lagi motor ini kita tawarkan, kita jualkan juga. Kondisi unitnya secara umum masih baik. Cover jok yang belakang ini baru saja kita ganti. Kemudian oli nanti kita ganti baru juga. Kemudian ini masih ada minus di olor speedo ya, kelihatannya putus. Jadi speedonya nggak jalan, nanti kita betulkan. Nanti jenengan terima beres saja, kondisi siap pakai. Untuk bodi ya secara masih baik. Untuk motor seusia ini masih sangat bagus. Ya boleh dibilang motor yang istimewa. Untuk skok, kemudian mesin, kemudian rantai, gear dan lain sebagainya, pengiriman insya Allah motor ini tidak ada masalah, siap pakai. Begitu, sampai ketemu di video berikutnya. Kita tawarkan 7,2 juta rupiah, masih bisa nego dikit. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Sampai ketemu di video berikutnya.